Inilah yang pandemi berikan kepada umat manusia. Perubahan. Perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, termasuk durasi dan cara kita bekerja. Sejak pandemi di awal tahun 2020 lalu, banyak sektor industri yang merubah cara bekerja untuk karyawannya. Dari mulai mengurangi jumlah karyawan yang ada di dalam ruangan, hingga memulangkan seluruh karyawannya untuk bekerja dari rumah. Lantas apakah itu semua kemudian mengurangi tingkat produktivitas perusahaan? Badan Pusat Statistik Amerika Serikat menyebutkan bahwa tingkat produktivitas ekonomi di sana selama pandemi COVID-19 ini justru meningkat sebesar 5%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kos perjalanan karyawan di sana dari rumah ke kantor karena adanya WFA atau work from home. Atau bahkan juga bagi mereka yang tetap bekerja ke kantor, namun jumlah hari dalam satu minggunya berkurang. Data yang sama juga ditunjukkan Badan Pusat Statistik Kanada, tetangga Amerika Serikat, yang menyebutkan sektor industri di sana rata-rata juga tumbuh tingkat produktivitasnya karena perusahaan atau manajemen mau merubah struktur manajemen perusahaannya hariannya untuk menyesuaikan adaptasi dengan kebijakan lockdown. Nah, karena hal ini kemudian memunculkan wacana lagi untuk mengurangi jumlah atau jam kerja harian untuk meningkatkan produktivitas. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah bagaimana banyak industri, perusahaan, manajemen, organisasi bisa cepat beradaptasi. Apa basic-basic fundamental organisasi yang bisa dirubah dalam menghadapi perubahan atau shifting ini sehingga produktivitas tidak menghilang tetapi tumbuh. Saya akan tanyakan langsung, sudah ada Prof. Rinald Kasali. Prof, pagi. Halo. Lagi kerja? Ya, sedikit selalu di sini. Ngopi sambil kerja, nggak pakai laptop? Enggak, saya sudah lama tidak pakai laptop. Oh ya? Sudah Dong, saya yang masih muda masih pakai laptop dan smartphone. Jadi, kenapa nggak pakai laptop misalnya? Laptop itu kan lebih birokratik, kita harus buka dulu, kemudian listriknya juga banyak, kadang-kadang harus cari kabelnya agak panjang, bawanya banyak, repot. Jadi hidup lebih praktis. Jadi kalau bawa ini kan lebih ringan. Jadi menarik tuh Prof tadi, laptop itu lebih birokratis. Ya. Perusahaan yang tidak mau berubah, menghadapi shifting era perubahan, salah satunya mungkin karena itu kah? Ya, tentu kan proses ini harus lebih lancar. Ibaratnya sungai, kalau air itu mengalirnya lancar, itu kan bagus ya. Tapi kalau banyak rintangan, dia akan berisik, akan heboh, akan ada percikan, tidak efisien, banyak tumpah. Nah, perusahaan itu dalam 20 tahun terakhir ini itu memperbaiki prosesnya, bisnis prosesnya. Jadi birokrasinya itu dipangkas sehingga hubungannya menjadi cepat. Itu kecepatan itu sekarang menjadi sangat penting sekali. Kecepatan ya? Teknologi menjadi benchmark. Ya. Nah, tetapi ini kan ada keterpaksaan karena pandemi. Jadi banyak perusahaan di luar negeri, di Indonesia yang dipaksa untuk berubah. Yang ternyata kalau data-data yang saya dapatkan, terutama di luar negeri, ternyata justru bisa meningkatkan produktivitas, Bro. Ya. Apa yang terjadi di balik manajemen itu, organisasi itu? Jadi memang di banyak negara teknologi itu sudah menjadi dekat dengan masyarakatnya, dan itu akan sangat menguntungkan. Bayangkan kalau tidak ada teknologi ini dan pandemi terjadi, ekonomi hancur, dunia ini resesinya gila-gilaan. Ya. Teknologi itu mempercepat, mempermudah, dan ternyata menimbulkan juga kesadaran. Apa iya kita memerlukan bangunan yang besar itu? Ya. Apa iya kita memerlukan ruang dan waktu seperti yang lama? Nah, sekarang ini harus langsung bisa bekerja anytime, anywhere. Ya, ya, data-data yang menarik adalah BPS-nya di Kanada mencatat bahwa walaupun tidak seluruh semua sektor industri, tapi mayoritas itu mengalami pertumbuhan. Karena di sana perusahaan-perusahaan ini, sektor industri ini, merubah struktur perusahaannya untuk menghadapi kebijakan lockdown. Ya, memang struktur harus dibongkar zaman sekarang. Jadi dengan kita bisa bekerja dari mana saja, maka aturan semua harus dirubah. Orang bekerja tidak lagi seperti yang dulu, proses tidak bisa seperti yang dulu. Membuat bisnis proses yang baru itu artinya menyesuaikan dengan keadaan.
Jadi model bisnis yang selama ini kita kenal itu adalah model bisnis abad 20. Ya. Sentralisasi, Ya. kemudian spesialisasi, hierarki, Ya. ya. Kemudian sekarang dirubah lagi menjadi lebih horizontal dan lebih sekarang lagi itu namanya ekosistem. Kolaborasi sekarang semangat Kolaborasi. yang diusung. Kolaborasi. Oke, jadi artinya seharusnya memang kita tidak kaget dengan data-data yang menunjukkan pandemi ini justru bisa membuat perusahaan industri itu justru lebih produktif. Dengan walaupun tidak merata ya. walaupun tidak Merata. karena mereka cepat berubah, Ya, beradaptasi. betul. Jadi dunia digital itu memerlukan kepemimpinan digital. Hmm. Kepemimpinan digital itu memerlukan obsesi yang jelas tentang customer. Jadi customer obsess seperti kata Jeff Bezos itu ya. Ya. Memahami lika-liku cara berpikir customer yang baru ini seperti apa. Nah, kalau dia bisa lakukan itu, ini bisa meng-create performance baru. Nah, customer obsess ini harus diterjemahkan ke dalam organisasi yang kita sebut business model dan business process. Ini harus dibongkar kembali. Bisnis modelnya bahkan harus kita diotak-atik lagi dulu ya. Baru nanti bicara apakah bisa diterapkan hari WFA full atau mungkin hari kerjanya bisa 4 hari dalam seminggu atau jam kerjanya bukan 8 jam tapi lebih fleksibel begitu ya. Lebih fleksibel dan bisa saja sebagian orang memang permanen sudah bekerja dari mana saja, bukan anytime, dari rumah. anywhere, seperti kita ya. Oke, Prof. Renald, lanjut. Terima kasih. Kerja dan ngopinya, Bro. Makasih Thank you, bisa Bro. bekerja Sudah kembali. bergabung di 15 Minutes. Makasih. Penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit pekerja yang merasakan stres, kelelahan berlebih, atau burnout dalam dunia kerja. Akibatnya kerugian bukan hanya dirasakan oleh individu saja, namun juga perusahaan. Stres diimplikasikan sebagai faktor penyebab dari absen, kecelakaan kerja, masalah psikologis, tuntutan kompensasi, dan kinerja yang tidak maksimal. Karena itu di beberapa negara seperti Luxembourg, Swiss, Islandia, Denmark, Norwegia, Belanda, dan juga Prancis diberlakukan jam kerja yang lebih pendek untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Di Asia, Jepang juga concern untuk menjaga work-life balance dengan mengurangi jam kerja dari 5 hari menjadi 4 hari dalam sepekan. Hal ini karena Jepang dikenal dengan karoshi alias budaya gila kerja hingga memunculkan banyak kasus kematian. Jauh sebelum pandemi, sebenarnya sudah banyak perusahaan terkemuka di dunia ini menerapkan keseimbangan antara bekerja dan bersenang-senang atau work-life balance. Di Jepang misalnya, Microsoft di Tokyo pernah melakukan eksperimen selama 1 bulan terhadap ribuan karyawannya di sana untuk dikurangi hari bekerjanya dari 5 hari menjadi 4 hari. Dan kemudian ada penambahan 25% jam atau waktu istirahat mereka. Hasilnya apa? Ternyata produktivitas karyawan di sana meningkat 40%, kemudian juga penjualan di sana meningkat 39%, dan yang lebih menggembirakan lagi adalah 92% karyawannya merasa senang. Ya pasti senang lah ya, jadi enak. Oke, itu di Jepang. Kemudian juga ada di Selandia Baru, ada salah satu perusahaan yang bersama Perpetual Guardian atau perusahaan finansial di sana yang melakukan eksperimen juga sama awalnya seperti di Microsoft di Tokyo, 4 hari kerja, tetapi akhirnya dijadikan permanen. Seterusnya mereka bekerja hanya 4 hari dalam 1 minggu karena berhasil meningkatkan performa dan keseimbangan, kebahagiaan, kesejahteraan para karyawan dan juga produktivitas perusahaan. Itu di luar negeri. Bagaimana dengan di Indonesia? Ada pasti kenal, ya namanya Gojek. Mereka tidak menerapkan jam kerja untuk para karyawannya yang di tahun 2016-2017 rata-rata berusia 27 tahun atau kelompok millennials dan Gen Z. Jadi mau datang jam berapa, mau pulang jam berapa, bebas. Karena memang perusahaan menerapkan etos kerja atau asas kerja freedom atau kebebasan dan flexibility atau fleksibilitas agar semua bisa kerja dengan gembira, bisa bekerja dengan senang, tetapi tidak mengurangi produktivitas. Beberapa negara sudah mulai menerapkan pengurangan jam kerja dengan alasan work-life balance. Namun masih banyak juga negara lain yang menerapkan aturan 8 jam kerja seharinya, termasuk di Indonesia.
Bagaimana sebenarnya awal mula 8 jam adalah ukuran waktu kerja kita? Begini penjelasannya. Bermula dari revolusi industri di Inggris pada abad ke-18, banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya 10 hingga 16 jam sehari selama 6 hari seminggu untuk meningkatkan produksi. Kemudian pada 1 Mei 1886, gerakan buruh di Amerika Serikat memprotes waktu kerja yang panjang tersebut. Mereka menuntut 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat, dan 8 jam untuk bersenang-senang dalam sehari. Hingga kemudian peristiwa tersebut menjadi sejarah karena berhasil menetapkan konsep 8 jam kerja dan diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia. Perusahaan pertama yang menerapkan 8 jam kerja adalah PT Ford Motor Company di tahun 1914. Penerapan jam kerja tersebut sukses menaikkan produktivitas karyawan dan meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga banyak perusahaan lain yang mengikuti penerapan 8 jam kerja itu. Proposal sistem 8 jam kerja sehari atau 40 jam seminggu disahkan pada Konvensi Organisasi Buruh Internasional pada 28 November 1919. Halo, saya Rati Ibrahim. Saya adalah seorang psikolog klinis, CEO dan founder Personal Growth. Work-life balance adalah hal yang belakangan ini menjadi hal yang seksi kembali. Ketika sebagian dari kita datang kepada saya untuk konseling, keluhannya adalah, saya kecapean Bu Rati, saya menjadi bingung nih karena saya merasa kehilangan hidup saya yang lama, saya drain out. Dan indikasi bagaimana kita mengalami stress out, burn out itu menjadi sangat-sangat nyata karena kelelahan. Nah, work-life balance apa? Work-life balance itu sebetulnya adalah bagaimana dalam kehidupan karir kita sebagai profesional, sebagai pekerja, di jam yang tertentu kita bisa melakukannya secara sangat optimal, efektif, produktif, dan deliver performa kerja kita dengan sangat baik. Tapi kita juga tetap mampu menikmati kehidupan pribadi kita. Bagaimana ya caranya ya supaya kita bisa membangun work-life balance dalam hidup kita? Ya, yang terutama adalah memang kita perlu untuk berdisiplin loh, mengatur kehidupan kita setiap hari. Karena sebagai manusia kita membutuhkan kerangka hidup. Kalau kita disiplin bahwa kita selesai bekerja ya pukul 5 sore, maka kita akan alert sekali siaga dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Setelah pukul 5 sore, tubuh kita akan mulai shutdown. Adrenalinnya mulai berkurang, kita mulai masuk ke fase relax. Dan pola yang teratur ini membuat kita menjadi lebih sehat. Mengapa? Karena ibarat handphone, baterai kita nggak boros. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tegas kepada diri sendiri untuk menjalani lifestyle yang baik. Maksudnya apa? Pola nutrisi, pola makannya selain teratur, asupan nutrisinya juga harus sungguh-sungguh kita pelihara. Lalu Tuhan ini kan memberi kita 24 jam sehari. Dan bicara tentang tidur, kita membutuhkan tidur yang berkualitas. 6-8 jam sehari. Pertanyaannya, boleh nggak ya dipenggal-penggal tiap 30 menit kita bangun? Jangan, jadi 6-8 jam tidur yang berkualitas, yang paling ideal memang bisa dilakukan pada malam hari. Bagaimana dengan exercise? Sebetulnya kita itu juga butuh untuk bergerak, aktif. Supaya apa? Otot-otot kita juga menjadi lentur. Dan ini akan membuat stamina kita bisa terjaga, tetap fit. Kemudian apalagi ya? Oh tentu, kita kan adalah makhluk sosial. Ayo dong kita terkoneksi dengan orang-orang yang dekat di hati ya, dengan anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang nyambung sama kita. Karena kita menjadi manusia yang terkoneksi dengan lingkungan sosial kita, kita akan lebih mampu menjadi lebih happy. Nah, itu semua obrolan kita pada saat ini. Sekarang saya kembalikan saja ya ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, loh orangnya malah tidur. Kayaknya dia kecapean. Jadi saya aja ya yang menutup acara ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti acara 15 Minutes. Dan jangan lupa semua tips dari saya tadi dilakukan dengan baik. Supaya apa? Our work-life balance betul-betul optimal. Dan kita semua bisa jadi bahagia, sejahtera lahir dan batin.
Terima kasih, sampai ketemu di acara 15 Minutes berikutnya. Bye! Metro TV